Kali ini kita hanya akan membahas dari sisi discrete uniform probability distribution. Contoh, ketika kita melempar sebuah dadu bermata 6, peluang munculnya setiap mata dadu adalah sama, yaitu 1/6. Pada kasus ini, PDF untuk pelemparan sebuah dadu bermata 6 dinyatakan dengan Fx akan sama dengan 1/6 untuk X mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 0 untuk X lainnya. Sekarang kita ubah dari contoh pelemparan sebuah dadu bermata 6 tadi ke dalam bentuk persamaan matematisnya. Discrete uniform ini adalah sebuah random variable yang mengambil k elemen dengan peluang yang sama. Misalkan kita memiliki sebanyak k elemen. Berarti X itu akan bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan K, dan peluang munculnya setiap elemen ini adalah sebesar 1/K. Kita akan buktikan bahwa Fx sama dengan 1/K jika X 1, 2, 3 sampai dengan K adalah sebuah PDF. Yang pertama, bahwa peluang X sama dengan 1 atau peluang X di titik berapapun akan ada nilainya, yaitu sebesar 1K. Yang kedua, jumlah semua peluang dari setiap elemen yang ada adalah 1. Kita buktikan di sini bahwa sigma X sama dengan 1 sampai dengan K dari 1/K adalah K dikalikan 1/K sama dengan 1. Dan nilai peluang di satu titik, nilainya antara 0 dan 1. Sehingga discrete uniform ini memenuhi sifat-sifat dari PDF. Sekarang kita bahas bagaimana expected value atau mean dari discrete uniform ini. Expected value atau mean bisa diperoleh dengan cara mencari EX sama dengan sigma X dari 1 sampai dengan K, X dikalikan fungsi peluangnya yaitu 1/K. Di sini, karena 1/K ini bukan variabel, merupakan konstanta, bisa keluar dari sigmanya, dan sigma X sama dengan 1 sampai dengan K adalah sebuah deret, tepatnya deret aritmetika yang terdiri dari K suku dengan beda sebesar 1 satuan. Sehingga jumlah dari deret ini adalah suku pertama ditambah suku terakhir dikalikan K/2. K dibagi K hilang, sehingga expected value atau mean dari discrete uniform adalah sebesar 1 ditambah K dibagi 2. Pada kasus pelemparan mata dadu tadi, maka expected value-nya adalah sebesar 1 ditambah 6, 7 dibagi 2, 3,5. Lalu bagaimana bentuk momen kedua di sekitar titik asal atau titik 0? Kita bisa memperoleh dengan mencari ekspektasi dari X pangkat 2, yaitu sigma dari X sama dengan 1 sampai dengan K untuk X pangkat 2 dikalikan 1/K. Di sini, 1/K bisa kita keluarkan dari sigma dan kita coba uraikan sigma ini menjadi sebuah deret, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 9 dan seterusnya. Nah, jumlahan dari X pangkat 2 ini adalah sebesar K dikalikan K plus 1 dikalikan 2X tambah 1/6. Untuk pembuktian ini akan saya sertakan pada slide di bagian terakhir dari materi discrete uniform ini. Dengan diketahuinya momen kedua di sekitar titik K plus 1 dikalikan 2K plus 1/6 ini, maka nilai varians dari discrete uniform bisa kita peroleh dengan cara mengurangkan EX pangkat 2 dari momen kedua di sekitar titik 0 atau titik asal. Dengan menyelesaikan persamaan matematis ini, maka akan diperoleh varians untuk discrete uniform probability distribution adalah sebesar K pangkat 2 dikurangi 1 bagi 12. Sekarang kita bahas moment generating function dari discrete uniform. Moment generating function adalah sebuah fungsi
yaitu ekspektasi dari E pangkat TX. Lalu kita masukkan ke persamaan sigma X dari 1 sampai dengan K, E pangkat TX dikalikan 1/K. Dari sini diperoleh 1/K dikalikan sigma X sama dengan 1 sampai dengan K dari E pangkat TX. Lalu kita buka deretnya, mulai dari K sama dengan 1, yaitu E pangkat T, ditambah E pangkat 2T, ditambah E pangkat 3T, dan seterusnya sampai dengan E pangkat K kali T. Ini adalah sebuah deret geometrik dengan rasio E pangkat 2T dibagi pangkat E pangkat T, atau rasionya adalah sebesar E pangkat T. Karena rasio ini lebih besar dari 1, maka jumlah deret dari barisan ini adalah E pangkat T, yaitu A, dikalikan 1 min R pangkat K, dibagikan 1 min R. Sehingga diperoleh 1/K dikalikan E pangkat T dikurang E pangkat K plus 1 dalam kurung dikalikan T per 1 dikurang E pangkat T. Silahkan dieksplorasi dengan cara menurunkan terhadap T dari MGF pada turunan pertama dan kedua di titik T sama dengan 0 untuk memperoleh ekspektasi value EX dan momen kedua di sekitar rata-rata. Hasilnya pasti akan sama. Kita lanjutkan dengan pembahasan faktorial moment generating function yang bisa diperoleh dengan cara mencari ekspektasi dari T pangkat X. Silakan dimasukkan ke persamaan sigma dari X sama dengan 1 sampai dengan K dari T pangkat X dikalikan 1/K, atau 1/K dikalikan T ditambah T pangkat 2 ditambah T pangkat 3 sampai T pangkat K. Ini juga adalah deret geometri dengan rasio sebesar T. Karena itu, jumlah deret ini adalah T dikalikan T ini sebagai suku pertama dikalikan 1 min rasionya adalah T dipangkatkan sebesar sukunya, sebanyak sukunya itu sebanyak K, dibagi dengan 1 min T, sehingga diperoleh untuk memperoleh absolute value bisa didapatkan dengan cara menurunkan factorial moment generating function pada turunan pertama di titik T sama dengan 1. Momen kedua di sekitar titik asal adalah dengan cara menurunkan faktorial moment generating function pada turunan kedua di titik T sama dengan 1. Sebelum kita berpindah ke pembahasan Bernoulli distribution, izinkan saya menyampaikan beberapa bentuk identitas dari kombinasi yang diperlukan untuk pembuktian pada discrete uniform distribution tadi. Yang pertama, bahwa 2 dikalikan kombinasi N 2 itu sama dengan 2 dikalikan N faktorial dibagi 2 faktor N min 2 faktorial. Dengan menyelesaikan persamaan ini akan diperoleh bahwa 2 kali N kombinasi 2 adalah sebesar N kuadrat dikurang N. Selanjutnya N kombinasi 1 adalah N. Sehingga kalau kita jumlahkan antara 2 kalikan kombinasi N2 dan kombinasi N1 akan diperoleh N kuadrat. Dari sini diperoleh bahwa jumlah dari K kombinasi M mulai dari K sama dengan 0 sama dengan N itu akan sama dengan K ditambah 1 kombinasi M ditambah 1. Dari dua identitas ini kita akan membuktikan bahwa jumlahan deret X pangkat 2 atau X kuadrat itu sesungguhnya adalah jumlahan dari deret penjumlahan dua kombinasi tadi, yaitu 2 dikalikan K kombinasi 2 ditambah K kombinasi 1. Dengan demikian, maka sigma dari X sama dengan 1 sampai dengan K untuk X kuadrat akan diperoleh sebesar K dikalikan K plus 1 dikalikan 2K plus 1 dibagi dengan 6. Ruang diskrit, di mana X menyatakan jumlah sukses pada N kali percobaan dengan pengulangan dengan peluang sukses sebesar P. P bernilai antara 0 dan 1. Dengan demikian, maka fungsi PDF-nya adalah N kombinasi X dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat N dikurang X, di mana X bernilai dari 0, 1, 2 sampai dengan N. Nah, untuk memperoleh expected value dari binomial ini, kita bisa dengan menggunakan moment generating function atau bisa juga langsung menggunakan EX, dan
untuk memperoleh variansnya kita bisa memanfaatkan momen kedua di sekitar titik 0. Nah, sekarang kita coba bahas dulu momen generating function-nya di sini, yaitu mxt adalah expected dari e pangkat x kalau kita masukkan ke persamaan, yaitu sigma x-nya dari 0 sampai dengan n, dari n kombinasi x dikalikan p pangkat x dikalikan q pangkat n min x. Di sini kalau kita gabungkan x p pangkat x dengan e pangkat x, maka diperoleh pe pangkat t dipangkatkan x. Nah, ingat bahwa binomial theorem bahwa x tambah y pangkat n itu adalah sigma dari k sama 0 sampai dengan n dari kombinasi n dan k, x pangkat k, y pangkat n min k. Ini mirip dengan persamaan ini. Jadi sesungguhnya persamaan dari sigma x sama 0 sampai dengan n dari n kombinasi pe pangkat t x dikalikan q pangkat n min x sesungguhnya adalah memenuhi binomial theorem, yaitu x-nya sebesar p pangkat t dan y-nya sebesar q. Sehingga MGF untuk kasus binomial adalah pe pangkat t ditambah q pangkat n. Dengan diselesaikannya MGF dari binomial ini, kita bisa berpindah ke momen ke R di sekitar titik 0. Turunan pertamanya adalah ini n dikalikan pe pangkat t dikalikan qn min 1 dikalikan turunan dari pe pangkat t ditambah q, yaitu sebesar pe pangkat t. Sehingga diperolehlah momen pertama di sekitar titik 0 adalah turunan pertama dari MGF di titik t sama dengan 0, yaitu n dikali p pangkat e pangkat 0 ya. N kali p kali e pangkat 0 dikalikan pe pangkat 0 tambah q n min 1. P ditambah q adalah 1 karena ini adalah P dan Q itu saling komplement ya, bahwa Q adalah 1 dikurang P atau P sama dengan 1 dikurang Q. Sehingga expected value dari kasus binomial atau dari distribusi binomial ini adalah N dikalikan P. Selanjutnya kita akan menghitung varians ya. Variansnya itu adalah dengan cara menghitung EX kuadrat dikurang EX pangkat 2. Nah, EX kuadratnya kita coba peroleh dari turunan kedua dari MGF di titik T sama dengan 0. X ini menjadi turunan. Nah, ketika T-nya diganti dengan 0 akan diperoleh seperti ini. Dan hasilnya untuk X kuadrat adalah NP ditambah N kali N min 1 P pangkat 2. Nah, dengan demikian maka varians dari binomial kita tinggal substitusikan X pangkat 2 dari persamaan ini, kemudian dikurangkan X pangkat 2 yaitu N kuadrat P kuadrat. Ini saling meniadakan, tersisa NP dikurang NP pangkat 2 sehingga NP nya kita keluarkan, 1 dikurang P adalah Q sendiri, sehingga varians dari binomial distribution adalah sebesar N kali P kali Q. Distribusi selanjutnya adalah Bernoulli ya. Bernoulli itu sesungguhnya sama seperti binomial, hanya pengulangan atau eksperimennya dilakukan sebesar 1 kali. Dengan demikian maka MGF dari Bernoulli bisa kita turunkan dari MGF binomial dengan mengganti n-nya sama dengan 1 sehingga PE pangkat T ditambah Q. Dengan demikian maka turunan pertama dari MGF-nya adalah PE pangkat T, dan saat T kita gantikan dengan 0 akan diperoleh expected value sebesar P, dan pada saat turunan kedua dari MGF titik T adalah PE pangkat T, lalu kita masukkan T sama dengan 0 akan diperoleh momen kedua di sekitar titik 0 atau di sekitar titik asal dan sebesar P. Dengan demikian varians dari Bernoulli ini adalah X kuadrat dikurang X pangkat 2 atau P dikurang P kuadrat atau P dikali 1 min P atau P dikalikan Q. Sama seperti varians binomial NPQ dengan N sama dengan 1. Sekarang kita lanjutkan dengan geometric probability distribution ya. Distribusi peluang yang memenuhi kaidah geometrik di mana X-nya menyatakan jumlah percobaan yang dilakukan untuk memperoleh sukses pertama kali.
Kalau peluang sukses terjadi itu sebesar P dan peluang gagalnya sebesar Q, maka nilai-nilai X yang mungkin bisa 1, 2, 3 dan tak terhingga, indefinite. Nah, di sini kalau X sama dengan 1 artinya percobaan hanya membutuhkan 1 kali untuk menghasilkan sukses yang terjadi. Kalau X sama dengan 2, itu maknanya berarti pada percobaan pertama yang terjadi adalah gagal atau tidak berhasil. Kemudian yang percobaan kedua baru suksesnya terjadi. Demikian seterusnya, sehingga kalau digambarkan bahwa dalam X percobaan itu akan ada sebesar 1 senilai peluang berhasil atau P, dan ada sebanyak ada sebanyak X min 1 untuk peristiwa gagal yang terjadi. Sehingga bentuk PDF-nya adalah fx sama dengan P dikalikan Q pangkat X min 1. Untuk X-nya 1, 2, dan seterusnya, 0 untuk lainnya. Kita buktikan bahwa ini adalah PDF. Yang pertama, kita jumlahkan semua peluang dari setiap percobaan, ya X1 sampai dengan tak hingga, PQ pangkat X min 1. P-nya kita letakkan di luar sigma dan kita bentuk deret 1 plus Q pangkat 2. Ini adalah deret geometrik. Karena itu kita sebut kasus seperti ini adalah kasus distribusi geometrik. Nah, di sini deretnya adalah konvergen karena Q itu adalah kurang dari 0. Suku pertamanya 1 dan rasionya sebesar Q, maka ini adalah 1 dibagi 1 min Q, deret geometrik yang indefinite dengan rasio kurang dari 1. 1 min Q sendiri adalah P, sehingga P kali 1/P adalah 1. Berikutnya kita coba cari MGF untuk geometrik, yaitu expected dari E pangkat TX. Masukkan ke persamaan, yaitu sigma X min 1 sampai tak hingga E pangkat TX dikalikan PQ pangkat X min 1, lalu kita buka. Ini pun adalah sebuah deret geometrik dengan rasio sebesar Q kali E pangkat T, dengan suku pertama E pangkat T. Dengan demikian, diperoleh nilai MGF untuk geometrik ini adalah sebesar P dikalikan E pangkat T dibagi 1 min Q E pangkat T. Untuk memperoleh faktorial moment generating function-nya, kita cari dengan E pangkat expected dari T pangkat X, ya, sigma X min 1 sampai tak hingga dari T pangkat X, P dikalikan Q kali X min 1, akan diperoleh persamaan P dikalikan T dibagi 1 min T pangkat T kali Q. Nah, kalau kita turunkan turunan pertama dari MGF untuk memperoleh expected value di sekitar titik asal, maka diperoleh turunan seperti ini. Kemudian kita ganti T-nya dengan 0. Diperolehlah nilai expected value dari geometric distribution adalah sebesar 1/P. Selanjutnya kita coba juga turunkan dari factorial moment generating function untuk kasus geometrik ini. Maka akan diperoleh turunan pertama dari factorial moment generating function sebesar P dibagi 1 min Q T pangkat 2. Kalau T-nya kita ganti dengan 1, akan diperoleh P dibagi 1 min Q pangkat 2 atau 1/P. Ya, P dibagi P kuadrat adalah 1/P atau sama dengan EX. Ini ada expected value-nya. Dan kita turunkan factorial moment generating function pada turunan kedua, diperoleh sebesar 2PQ per 1 min Q T pangkat 3. Untuk T sama dengan 1 diperoleh 2PQ per P pangkat 3. Ini adalah expected dari faktorial X dan X min 1. Sehingga untuk memperoleh X kuadratnya adalah X kuadrat dikurang EX sama dengan 2Q per P kuadrat. Di sini X kuadratnya sendiri adalah 2Q per P pangkat 3 ditambah 1/P atau 2Q tambah P per P kuadrat. Nah, dengan diperolehnya momen kedua di sekitar titik 0, maka kita sekarang bisa mendapatkan varians dari geometrik adalah sebesar Q per P kuadrat dengan proses seperti ini. Ini adalah EX kuadrat dan ini adalah EX-nya.
selesaikan persamaan aljabar ini akan diperoleh varians untuk geometric distribution sebesar Q dibagi P pangkat 2. Sekarang kita bahas negatif binomial distribution. X adalah random variable yang menunjukkan banyaknya percobaan independen yang dilakukan untuk menghasilkan R sukses. Ingat bahwa yang kita hitung di sini adalah banyaknya R sukses yang terjadi, ya, dengan peluang sukses yang terjadi sebesar P. Saya akan coba ilustrasikan seperti berikut. Kalau X sama dengan 1, itu artinya dengan 1 kali percobaan muncul sebanyak 1 kali sukses. Kemudian, untuk X sama dengan 2, kalau yang kita amati, perhatikan ilustrasi berikut, yaitu perbandingan antara kasus geometrik dengan kasus negatif binomial. Pada kasus geometrik, kita hanya berfokus pada banyaknya percobaan sampai muncul sukses pertama kali. Karena itu dalam distribusi geometrik, jumlah suksesnya hanya muncul sekali. Dan sebanyak X-1 percobaan adalah tidak sukses atau gagal. Gitu. Sehingga banyaknya peluang dalam kasus geometrik peluang gagal akan ada sebanyak X-1 kali. Dan peluang berhasilnya akan muncul sebanyak 1 kali. Di kasus atau di distribusi negatif binomial, kita tidak concern dengan sukses pertama kali. Yang kita concern adalah banyaknya sukses yang kita amati. Misalkan kita punya pengamatan terhadap R sama dengan 3. Artinya, berapapun percobaan dilakukan, yang penting sudah muncul 3 kali sukses, maka percobaan itu dihentikan. Karena itu, nilai random variable terkecil adalah sebesar R. Selanjutnya, untuk nilai X sama dengan 4, artinya kita membutuhkan 4 kali percobaan untuk menghasilkan sukses sebanyak 3 kali. Kombinasi yang mungkin adalah percobaan pertama gagal dan 3 percobaan berikutnya sukses semua. Atau percobaan pertama berhasil, percobaan kedua gagal, percobaan ketiga dan keempatnya berhasil. Atau bisa juga percobaan pertama dan keduanya berhasil, percobaan ketiganya gagal, dan percobaan keempatnya berhasil. Artinya, dari 4 kali percobaan itu muncul 3 kali kejadian berhasil dan 1 kali kejadian gagal. Karena kita berfokus pada 3 kali sukses dalam X kali percobaan. Untuk memperjelas lagi, saya coba ilustrasikan dengan banyaknya percobaan 5 untuk memperoleh sukses. Maka kombinasi yang muncul ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu bisa gagal, gagal, sukses, sukses, sukses. Bisa juga sukses, gagal, sukses, gagal, sukses. Bisa sukses, gagal, gagal, sukses, sukses. Bisa gagal, sukses, sukses, gagal, sukses. Bisa sukses, sukses, gagal, gagal, sukses. Dan gagal, sukses, gagal, sukses, sukses. Total kombinasinya diperoleh dari 5 kurang 1 kombinasi 3 kurang 1. Yaitu sebanyak 6. Inilah pembeda antara negatif binomial dengan geometrik. Dengan demikian, fungsi peluang untuk negatif binomial adalah X-1 kombinasi R-1 dikalikan P pangkat R dikalikan Q pangkat N-R. Dari persamaan fungsi peluang ini, catat bahwa banyaknya sukses ada sebanyak R dan banyaknya percobaan adalah mulai dari R, R plus 1, R plus 2, dan seterusnya sampai banyaknya sukses diperoleh sebanyak R kali. Nah, di sini 1 muncul ini karena pada percobaan terakhir harus berhasil.
Sementara R-1 percobaan lainnya ada pada kombinasi di percobaan-percobaan sebelumnya. Kita buktikan bahwa jumlahan semua peluang untuk negatif binomial adalah 1. Sigma X mulai dari R sampai dengan tak hingga, dari X-1 kombinasi R-1 P pangkat R kali Q pangkat X min R sama dengan 1 bisa dibuktikan bahwa sigma I sama dengan 0 sampai tak hingga dari kombinasi I tambah R-1 R-1 dari Q pangkat I sesungguhnya adalah penjabaran dari 1 min Q pangkat min R, atau kita ingat bahwa ini adalah binomial theorem tetapi dengan pangkat negatif. Kalau persamaan PDF dari negatif binomial ini kita coba modifikasi, di mana X min R-nya kita ubah menjadi I, dan X-nya kita ubah menjadi I tambah R, maka pada saat X sama dengan R, I-nya akan berubah menjadi X min R atau I-nya mulai dari 0. Sebaliknya, X min 1 akan berubah menjadi I tambah R min 1, yang lainnya tetap. Sehingga dari persamaan ini akan muncul P pangkat R dikalikan sigma I dari 0 sampai tak hingga dari I tambah R min 1, R min 1 Q pangkat I. Ini sendiri adalah 1 min Q pangkat min R. 1 min Q sendiri adalah P, sehingga P pangkat R dikalikan P pangkat min R adalah sama dengan 1. Sekarang kita bahas MGF dari negatif binomial, yaitu expected dari E pangkat X, sigma X mulai dari R sampai tak hingga dari E pangkat X dikalikan PDF dari negatif binomial. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini kita coba modifikasi X min R-nya dengan Y, sehingga X-nya adalah kita ubah menjadi Y tambah R, dan X min 1 akan diubah menjadi Y ditambah R dikurang 1. Sehingga dari sini diperoleh E pangkat TR itu kita keluarkan dari sigmanya, sementara E pangkat TY-nya kita gabungkan ke Q pangkat Y. Di sini Q pangkat T Y. Lalu P pangkat R-nya juga kita keluarkan dari sigmanya. Nah, persamaan terakhir ini sesungguhnya adalah binomial, negatif binomial ya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ini adalah sesungguhnya persamaan binomial dengan pangkat negatif sebesar min R dan variabelnya adalah QE pangkat T. Nah, dengan demikian maka MGF untuk negatif binomial adalah PE pangkat T, ini PE pangkat T, ya, PE pangkat T pangkat R gitu ya, dibagi dengan 1 min QE pangkat T juga dipangkatkan R. Nah, nama negatif binomial sesungguhnya diambil dari persamaan di sini, karena negatif binomial adalah berasal dari binomial distribution dengan pangkat negatif min R. Nah, dengan diperolehnya moment generating function untuk negatif binomial, kita sekarang bisa mengembangkan mencari expected value atau means-nya dengan turunan pertama dari MGF di titik T sama dengan 0. Silahkan diturunkan persamaan MGF-nya, maka akan diperoleh expected value dari negatif binomial sebesar R dibagi P. Kita juga bisa memperoleh momen ke K di sekitar titik 0 dengan cara mencari expected dari X pangkat K, yaitu sigma dari X mulai dari R sampai tak hingga dari X pangkat K dikalikan PDF dari negatif binomial. Di sini kita modifikasi sedikit dengan mengeluarkan X, dan sehingga X pangkat K min 1 ini adalah modifikasi dari X pangkat K, dan sisanya tidak ada perubahan. Nah, mengapa kita membutuhkan mengeluarkan X dari X pangkat K? Supaya ada bentuk X dikalikan X min 1 kombinasi R min 1, ini akan berubah dengan sendirinya menjadi R dikalikan X kombinasi R. Ingat, ini adalah identitas dari
kombinasi yang pernah saya share pada video-video sebelumnya. Kemudian dikalikan P pangkat R, Q pangkat X min R. Dengan demikian, maka kita bisa mengeluarkan R dan P di sini supaya ada kesamaan X min 1, R min 1, X min R. Dari sini kita bisa memodifikasi ke bentuk penyelesaian berikutnya. Oke, sekarang kita misalkan kalau X ditambah 1 itu adalah Y. Maka persamaan terakhir ini akan menjadi EX pangkat K R per P sigma Y sama dengan R tambah 1 sampai tak hingga dari Y dikurang 1 R dikalikan Y min 1 X pangkat min 1 P pangkat R min 1 dikalikan Y dikurang R ditambah 1. Nah, persamaan ini sesungguhnya adalah expected value dari Y dikurang 1 pangkat K min 1. Jadi ini kita ambil nih, Y min 1 pangkat K min 1. Jadi expected dari Y min 1, X pangkat, expected dari Y min 1 pangkat K min 1. Persamaan ini. Nah, kalau diperhatikan, ini sesungguhnya adalah negatif binomial juga, tetapi dengan parameter R plus 1 sukses, dengan peluang sukses sebesar P. Dari persamaan terakhir ini kita bisa memperoleh expected value atau momen pertama di sekitar titik asal sebesar R per P dengan mengganti K-nya sama dengan 1, ya 1 dikurang 1 0, sehingga ini expected dari 1 adalah 1 R per P. Nah, untuk expected Y-nya, ingat bahwa ini adalah negatif binomial dengan parameter R plus 1. Karena itu expected value untuk Y negatif binomial dengan parameter R plus 1, P adalah R plus 1 dibagi P. Sehingga expected X kuadrat atau momen kedua di sekitar X asal, ya, R per P dikalikan expected Y kurang 1, sehingga R bagi P dikalikan R tambah 1 bagi P min 1. Nah, cara lain pembuktian ini bisa juga dengan cara X-nya kita ganti dengan Y min 1 pangkat K, lalu diselesaikan R per P expected dari Y min 1 pangkat K min 1. Untuk expected Y dikurang 1 akan sama dengan expected Y dikurang 1 sama dengan R per P. Atau expected Y sama dengan R ditambah 1 per P, gitu ya. Kemudian expected Y dikurang 1 kuadrat akan sama dengan R per P ekspektasi Y dikurang 1, sehingga diperoleh expected E kuadrat adalah R per P, R plus 1 per P kurang 1, sama seperti yang diperoleh pada penyelesaian sebelumnya. Dari expected X pangkat 2 ini, atau dari momen kedua di sekitar titik asal ini, kita bisa menghitung varians dari negatif binomial dengan cara seperti ini, yaitu EX kuadrat dikurangi EX pangkat 2. Ini EX kuadratnya. Ini EX pangkat 2. Kita selesaikan persamaan ini, diperoleh varians untuk negatif binomial sebesar R dikalikan 1 min P dibagikan P kuadrat. Di sini distribusi Poisson ini, perhatikan kasus binomial distribution. Untuk kasus di mana untuk memahami distribusi peluang Poisson, perhatikan kasus distribusi binomial dengan parameter N percobaan dengan peluang sukses sebesar P. Bayangkan kalau N percobaan ini diperoleh dari N yang sangat besar, tak hingga, tetapi dengan P yang sangat kecil. Kita akan melakukan pendekatan bahwa rata-rata dari binomial ini adalah N kali P, sebesar mu kita simbolkan. Maka limit untuk N sampai dengan tak hingga dari kombinasi N X dikalikan P pangkat X, Q pangkat N min X, ini adalah PDF dari binomial, maka akan diperoleh persamaan baru, yaitu di sini kalau kita jabarkan N kombinasi X adalah N faktorial bagi X faktorial N kurang X faktorial, kemudian
N kali P, ya N kali P itu adalah mu, sehingga P-nya sendiri adalah mu dibagi N. Jadi mu bagi N ini adalah pengganti untuk P, lalu 1 min P-nya adalah 1 kurang mu bagi N. Ya. Nah, persamaan ini kalau dijabarkan, untuk limit N tak hingga akan seperti apa? Ya, kita jabarkan di sini. N faktorial ada N kali N min 1 sampai dengan N min X tambah 1 dibagi di sini sendiri ada N kali N kali N kali N dari mana? Dari N pangkat X. Ya, sementara mu pangkat X-nya kita keluarkan dan X faktorialnya kita pisahkan gitu. Kemudian yang 1 dikurang M per 1 dikurang mu per N pangkat N dikalikan 1 dikurang mu per N pangkat min X, ini adalah penjabaran dari N dikurang X. Pada saat limit X menuju tak hingga, persamaan ini akan menjadi bagian 1 dikurang mu per N pangkat N itu sesungguhnya adalah E pangkat minus mu. 1 dikurang mu per N pangkat min X-nya akan sebesar 1. Nah, selebihnya perbandingan antara N kali N min 1 sampai dengan N min X tambah 1 per N kali N kali N juga 1 untuk N tak hingga. Ingat bahwa polinomial dengan derajat yang sama adalah pembagian dari masing-masing koefisiennya. Sehingga yang tersisa adalah mu pangkat X dibagi X faktorial dikalikan E pangkat minus mu. Nah, inilah persamaan dari Poisson. Jadi PDF dari Poisson ini adalah E pangkat minus mu, mu pangkat X per X faktorial dengan X mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya sampai tak hingga. Seperti apa kasus distribusi Poisson ini? Ya, bayangkan saja sebuah eksperimen yang melibatkan sama seperti ketika binomial distribusi, tetapi sekarang N-nya besar sekali. Misalkan dari 65.000 orang di sampel, kemudian dicari seseorang yang mengidap penyakit kanker misalkan. Itu kan peluangnya kecil. P-nya kecil. Sehingga mu-nya adalah, taruhlah peluang terpilihnya seorang menderita penyakit kanker itu sebesar 0,002 misalkan, ya, dikalikan 65.000, itulah mu-nya. Kemudian kita mencari peluang bahwa 3 orang dari 65.000 orang tadi mengidap penyakit kanker misalkan. Nah, itu contoh dari penerapan Poisson probability distribution. Selanjutnya kita beranjak pada pencarian moment generating function untuk Poisson distribution. Ya, silakan menghitung expected dari E pangkat TX. Ingat bahwa sigma X sama dengan 0 sampai tak hingga dari suatu nilai pangkatkan X per dari nilai itu, sehingga kalau ini diselesaikan maka moment generating function untuk Poisson distribution adalah E pangkat mu dikalikan E pangkat T dikurang 1. Lalu untuk memperoleh momen pertama di sekitar titik 0, kita turunkan moment generating function ini pada turunan pertama di T sama dengan 0. Kita akan peroleh turunannya adalah mu dikali E pangkat T dikalikan E pangkat mu, E pangkat T dikurang 1. Ganti T dengan 0 akan diperoleh rata-ratanya atau expected value-nya sebesar mu itu sendiri. Lalu kita turunkan yang kedua dari MGF, diperoleh seperti ini ya. Silakan teman-teman perhatikan penurunannya, diferensialnya, sehingga diperoleh momen kedua di sekitar titik 0 di T sama dengan 0 adalah sebesar mu ditambah mu kuadrat. Dengan demikian, varians dari Poisson distribution adalah sebesar mu ditambah mu kuadrat dikurang mu kuadrat atau sebesar mu itu sendiri. Jadi catatannya bahwa expected value dan variance dari Poisson distribution adalah sama-sama sebesar mu. Distribusi peluang khusus berikutnya adalah hipergeometrik.
Rekan-rekan masih ingat kasus pengambilan kartu tanpa pengembalian atau sekaligus? Lalu kita amati banyaknya kartu as yang terambil. Nah, itu adalah contoh dari distribusi hipergeometrik. Kalau misalkan dalam satu kumpulan ini terdiri dari n total elemen yang dibagi menjadi dua tipe ya, ada tipe pertama sebanyak M dan tipe kedua sebanyak N-M tentunya. Di kasus kartu, kita memiliki N-nya sebanyak 52 kartu. Kalau M ini menyatakan jumlah kartu as, berarti ini ada 4. Dan tipe kedua adalah selain as, berarti 52 dikurang 4 atau 48. Nah, kita akan mengambil kartu sebanyak N elemen. Kita akan mengambil kartu sebanyak, taruhlah 7 kartu, tanpa pengembalian. Nah, kita akan mengamati X adalah jumlah objek terambil dari tipe 1. Kita akan mengamati jumlah kartu yang terambil, jumlah kartu as yang terambil dari 7 pengambilan kartu tanpa pengembalian. Maka, dengan mudah kita menyusun PDF dari hypergeometric distribution ini sebesar total objek yang ada adalah N kombinasi N. Dan ini akan dipecah menjadi M kombinasi X dikalikan sisanya N kurang M dari tipe 2 ya, sebanyak N dikurang X. Untuk X-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan sampai N. Ingat, pada kasus kartu as, jumlah kartu as yang terambil adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Walaupun N-nya mencapai 7 kartu. Karena kartu asnya hanya ada 4. Sehingga X-nya akan bernilai 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita akan buktikan bahwa jumlahan semua peluang untuk X 0 sampai N dari hypergeometric PDF ini adalah 1. Ingat bahwa penyebut N kombinasi N ini akan terurai seluruhnya menjadi penjumlahan dari M kombinasi X dikalikan N kurang M kombinasi N kecil kurang X untuk X mulai dari 0 sampai dengan N. Silakan melihat kembali video tentang identitas kombinasi yang sudah di-share sebelumnya. Selanjutnya, kita akan coba mencari expected value dari hypergeometric ini, yaitu sigma dari X dikalikan PDF-nya. Di sini kita uraikan PDF-nya menjadi M faktorial dibagi X min 1 faktorial dikalikan M min X faktorial. Sementara yang ini dibiarkan tetap, ya. Kemudian, karena kombinasi N dengan N ini tidak mengandung variabel X, kita bisa letakkan di luar sigma, demikian juga dengan M. Dari M faktorial kita keluarkan M-nya dan sisakan M-1 faktorial. Nah, kita sekarang modifikasi dan catatan di sini adalah ketika X sama dengan 0, itu nilainya akan 0, sehingga persamaan sigma ini kita bisa mulai dari X sama dengan 1 sampai dengan N, ya. Nah, sekarang kita lakukan permisalan Y sama dengan X min 1 dan N min 1-nya kita nyatakan sebagai A. Dari sini kita akan peroleh M dibagi kombinasi N dengan N, Y-nya mulai dari 0 sampai dengan A. Lalu M-1 kombinasi A dikalikan N-M kombinasi A kurang Y. Ini sendiri adalah jumlahan dari hypergeometric distribution, tetapi dengan total objek sebanyak N-1, bukan N. Dan jumlah elemen yang diambil sebanyak A, gitu. Sehingga persamaan ini dengan sendirinya akan berubah menjadi N-1 objek yang ada diambil sebanyak A-nya tadi kan N-1, N kurang 1 elemen. Dari sini kalau kita selesaikan persamaan kombinasinya akan dihasilkan M per N faktorial dibagi N faktorial, N kecil faktorial kalikan N min N. Ini adalah penjabaran kombinasi dari N kombinasi N, dan ini dijabarkan menjadi seperti ini. Yang sama kita coret, kemudian N min 1 faktorial dengan N faktorial ini akan saling meniadakan. Yang tersisa sisa N-nya saja. Kemudian N faktorial dengan N min 1 faktorial akan tersisa N. N ini akan menjadi pembilang. Sehingga expected value untuk hypergeometric adalah
M dikalikan N kecil dibagi dengan N. Ini sesungguhnya adalah peluang terambilnya satu objek yang kita amati dari total elemen yang ada. Lalu selanjutnya kita coba mencari EX kuadrat dengan mencari nilai expected dari faktorial momen kedua, yaitu expected dari X dikalikan X kurang 1. Ini kalau kita jabarkan pada saat X-nya 0, dia 0, pada saat X-nya 1, dia juga 0, sehingga kita bisa memulai sigma ini dari 2 sampai dengan N. Sama seperti tadi, kita jabarkan M faktorialnya, karena ini kita mulai dari 2, M faktorial akan kita jabarkan menjadi 2 perkalian, yaitu M dikalikan M-1. Kita taruh di luar sigma, dan N per M N kombinasi N-nya kita juga letakkan di luar sigma, sehingga tersisa X sama dengan 2 sampai dengan N. Ini kita modifikasi dengan mengambil nilai Y sama dengan X min 2. Sehingga X sama 2 akan berubah menjadi Y sama 0, dan N min 2-nya akan berubah menjadi A. Ini pun adalah hypergeometric distribution dengan total elemen sebanyak N min 2, dan banyaknya objek yang diamati, yang diambil sebesar A atau N kurang 2. Dari sini, kita peroleh momen kedua, momen faktorial momen kedua ya, di sini X dikalikan X min 1 sebanyak M kalikan N min 1 per N faktorial. Kemudian ini dijabarkan kombinasi yang tadi, sehingga diperolehlah EX kuadrat kurang EX. Penjabaran dari sini sebesar M kali N min 1 dibagi N kali N min 1 dikalikan N kecil kali N min 1. Dari sini kita bisa memperoleh variansnya ya, EX kuadrat dikurangi EX pangkat 2. Ya, ini adalah penjabaran dari EX kuadrat, yang di sini adalah EX pangkat 2. Silakan diselesaikan persamaan aljabarnya sehingga diperoleh varians untuk hipergeometrik sebesar M kali N, N kurang M dikalikan N kurang N kecil dibagi N besar kuadrat dibagi N besar dikurangi 1. Nah, khusus untuk hypergeometric distribution, pencarian moment generating functionnya cukup kompleks, sehingga di band moment generating function untuk hypergeometric diberi tanda bintang di rangkuman. Baik, kita mulai ya. Bernoulli yang diulang sebanyak n kali itu kita sebut binomial. Binomial ketika n-nya itu menuju tak hingga dengan p yang sangat kecil, jadinya Poisson. Poisson ini orang Prancis ya. Kalau dibaca jadi racun itu Poisson. Oke. Lalu kita juga punya mulai bicara banyaknya, yang menjadi kasus adalah banyaknya percobaan. Itu kita punya sukses pertama kali adalah geometrik. Sukses berkali-kali dalam sekian kali percobaan itu negatif binomial. Ya. Kemudian yang satu lagi hipergeometrik ya, bukan multinomial tapi hipergeometrik, saya taruh di atas. Saya singkat dengan HIP ya. Jadi kalau saya boleh sederhanakan materi perkuliahan pada hari ini, di bagian atas itu bicara tentang peluang terjadinya sukses random variabelnya. Di bagian atas ya, random variable itu kita bicara kesuksesannya. Tapi kalau di bagian bawah justru random variabelnya itu mengacu kepada apa? Mengacu kepada banyaknya percobaannya justru di sini. Saya tulis pakai crash ini berarti banyaknya percobaan, banyaknya trial. Kalau di atas ini kita bicaranya justru ke peluangnya.
ke peluangnya. Kita bicara di atas ini bukan percobaannya, tetapi ke nilai-nilai random variabelnya ya, untuk yang atas. Oke. Nah, sekarang kita bahas dulu dari yang bawah. Karena yang bawah itu berbicara tentang banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan untuk kasus geometri tadi pembedanya adalah untuk geometri suksesnya cuma satu. Sukses pertama kali di sini. Kalau boleh saya singkat, first success. Jadi sukses yang pertama kali. Kalau di negatif binomial ada sebanyak R sukses. Nah, percobaannya butuh berapa gitu kan, itu pertanyaannya. Berapa kali kita membutuhkan percobaan untuk menghasilkan sukses pertama kali itu geometrik. Berapa kali banyaknya percobaan dilakukan untuk menghasilkan R sukses. Itu negatif binomial. Nah, ketika menjelaskan ini, karena kita bicara banyaknya percobaan, maka coba direnungkan. Untuk kasus geometrik, ya, X-nya bisa berapa aja X-nya. Boleh nggak geometrik dari 0? Berarti kalau 0 belum pernah melakukan percobaan dong. Gitu. Berarti geometrik itu bermula dari apa? Dari 1. 1 kali percobaan langsung sukses. Nah, berarti X-nya 1 gitu. Kemudian percobaan pertama gagal. Dia ulangi lagi. Yang kedua, ternyata sukses. Maka banyak percobaan bisa 2. Bisa 3. Dan seterusnya. Jadi cara membaca geometric probability distribution, banyaknya percobaan yang harus dilakukan sampai muncul sukses pertama kali. Karena itu saya tadi memberikan contoh, kalau saya bermain game, saya tidak akan berhenti main game sebelum saya berhasil merubuhkan tumpukan kaleng dengan bola kasti. Nah, itu kasus geometri itu. Atau seseorang yang berlatih menendang penalti ke gawang. Dia terus mencoba menendang bola ke gawang sampai bola masuk pertama kali, baru dia berhenti. Itu juga geometri. Oke, nah sekarang bedanya dengan negatif binomial seperti apa? Nah, ketika teman-teman sudah paham kasusnya, maka teman-teman bisa menggambarkan dalam menyusun PDF itu seperti ini. Oke, sekarang saya detilkan geometri ya. Geometrik dulu. Biar kasusnya bisa biar langsung tuntas. Misalkan di sini banyaknya percobaan. Ini banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan. Saya tulis ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Dia tak hingga. Ya. Ketika percobaan 1 kali langsung sukses, maka di sini yang muncul hanya langsung P gitu. Ketika percobaan 2 kali baru menghasilkan 1 kali sukses, berarti percobaan pertama digagal. Kedua baru sukses. Kemudian kalau percobaan 3 gimana? Ya gagal dulu, baru sukses. Dan seterusnya. Kalau ternyata dibutuhkan X kali percobaan, teman-teman bisa bayangkan di sini, ya, bisa bayangkan di kasus geometrik ini, pada kali terakhir dia muncul P. Berarti sebelum-sebelum di sini gagal semua. Ki, dan seterusnya. Karena ini ada sebanyak X, dan P-nya ada 1, maka Q-nya pasti ada berapa? Pasti Q-nya ada sebanyak, kalau ini ada sebanyak X, maka banyaknya Q di sini pasti sebanyak X-1. Sehingga dari sini kita bisa buat PDF dari geometrik adalah P-nya ada 1, gitu ya, ada 1, kemudian Q-nya ada sebanyak X-1. Dengan X dari berapa? Bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Sampai tak hingga. Ini termasuk kasus diskrit yang indefinite. Tapi hasilnya konvergen. Nah, itu asal muasal kenapa rumus geometrik itu P kali Q kali
X min 1. Sampai sini teman-teman bisa paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Oke, sekarang saya pindah ke negatif binom. Sekarang saya pindah ke negatif binom. Kasusnya seperti apa? Negatif binomial. Udah? Sama kayak tadi, karena negatif binomial bicara dari banyaknya percobaan. Nah, negatif binom ini harus disyaratkan dulu. Yang diamati berapa kali sukses. Berapa kali sukses yang diamati? Yang diamati ini. Kalau R-nya 1, itu mah kasus geometrik. Ya, berarti R-nya pasti lebih dari 1. Oke. Makanya di sini harus didefinisikan dulu R-nya itu berapa kali suksesnya. Nah, supaya lebih mudah di paparan saya contohkan. Oke, kita amati R-nya itu suksesnya adalah sebanyak 5. Misalkan gini ya. Nah, berapa kali percobaan dilakukan supaya menghasilkan 5 kali sukses. Kalau sudah dibatasi begini, berarti teman-teman banyak percobaan yang paling minimal berapa? Ya pasti 5 dulu dong. Ya enggak? 5. Kemudian 6, 7, X kali, dan tak hingga. Kenapa 4? Nggak bisa 4. Oh, yang diamatinya suksesnya 5 kali, kok 4 percobaannya? Masih kurang kalau gitu. Ya, karena itu banyaknya X minimal 5. Oke, sekarang gambarannya seperti apa? Kalau percobaannya sebanyak 5 kali untuk menghasilkan 5 kali sukses, berarti di sini muncul P, 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 P. 5-5-nya P. Percobaan pertama sukses, kedua sukses, ketiga sukses, keempat sukses, kelima sukses. Oke. Gimana penggambaran kalau dibutuhkan 6 kali percobaan untuk menghasilkan 5 kali sukses? Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah bahwa di 6 kali percobaan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang pasti yang terakhir harus P. Kenapa begitu? Karena begitu yang terakhir itu P, muncul 6 percobaan sebanyak 6 kali langsung berhenti. Nah, persoalannya adalah yang 4 lagi di mana? Yang 4 lagi kan ada di sini. Ya, kita mau menempatkan 4 kali P di berapa tempat yang tersedia? Di 5 tempat yang tersedia. Paham gak nih? Ada 5 tempat yang tersedia, terus 4 diantaranya harus diisi oleh 4 kali sukses. Berarti yang key-nya sisa 1 dong gitu ya. Di sini sisa 1 key. Paham? Nah, di sini berarti kita sebenarnya pada saat menempatkan 5 tempat ini diisi oleh 4 kali sukses dan 1 kali gagal, itu sesungguhnya adalah problem kombinasi. Kita mencari 5 kombinasi 4 dari 4 sukses yang mau kita tempatkan. Oh, ternyata ada 5 tuh, ada 5 kemungkinan. Betul nggak ada 5? Kita buktikan bahwa itu hanya akan ada 5 kemungkinan. Oke, yang pertama, ini saya tempatkan 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir udah pasti P. Ya. Oke, sekarang P-nya di mana lagi? Boleh pertama P, kedua P, ketiga P, keempat P. Terus yang kelimanya nggak boleh P. Kenapa? P yang kelimanya sudah di posisi paling akhir. Berarti di sini Q. Paham? Sekarang yang di sini gimana? Boleh di sini P, P, P. Di sini Q, ini P, P. Mana lagi? Ini P, ini P, ini Q, ini P, ini P, ini P. Terus boleh P, Q, P, 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 P. Terakhir Q, P, 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 P. Tidak ada lagi kombinasi yang lain selain ini. Makanya diperolehnya hanya ada 5 kombinasi. Menempatkan 4P dan 1Q di 5 tempat yang tersedia.
Karena itu di rumus negatif binomial mulai muncul tuh. Muncul di sana apa? X min 1, R-nya min 1. Nah, X min 1 itu karena menempatkan sisa tempat yang tersedia setelah satu tempat terakhir ditempati oleh P. R min 1-nya dari mana? R min 1-nya adalah posisi sukses yang tersisa, karena satu sukses sudah menempati tempat yang terakhir. Karena itu pada saat kita bicara X, banyaknya percobaan itu sebanyak X untuk menghasilkan R sukses, kita bicara dulu R suksesnya itu P-nya ada sebanyak R. Q-nya ada sebanyak berapa? Q-nya ada sebanyak X min R tentunya. Lalu sisa X min R ini kita tempatkan di mana? Kita tempatkan di X min 1 untuk sukses yang tersisa R min 1. Inilah PDF dari negatif binomial. Dengan X mulai dari mana? X-nya mulai dari R, R plus 1, dan seterusnya. Oke, ini sudut pandang pertama. Sudut pandang yang kedua, negatif binomial juga kita bisa bicara dari unsur Q-nya. Ya, kita bisa bicara juga dari unsur Q-nya. Contoh gini, ketika X-nya itu mulai dari R, R plus 1, kalau saya punya nilai lain untuk negatif binomial, tapi dari sudut pandang kegagalannya. Ini kan banyak percobaan kan? Banyak percobaan. Kemudian dari sisi keberhasilan tadi dengan R sama dengan 5 tadi gini ya. 5, 6, 7, dan seterusnya di X. Nah, ini dari unsur X. Boleh saja kita pandang dari unsur Y, tapi dari sisi kegagalannya. Di sini kegagalannya berapa nih? Karena di sini P semua, berarti gagalnya 0 di sini. Boleh aja di sini 0. Nggak ada yang gagal. Kalau di sini gagalnya berapa? Ada 1. Kalau di sini gagal ada berapa? Ada 2, dan seterusnya. Jadi sesungguhnya kasus negatif binomial itu bisa dipandang dari dua sisi. Dari sisi yang kita amati kesuksesannya, bisa kita amati juga dari sisi gagalnya. Ya, kalau untuk kasus dari aspek gagalnya, maka bentuk PDF-nya nggak sama dengan kita mengamati dari sisi suksesnya. Nah, di file yang tadi, yang negatif binom, negatif binom itu, bentar ya. Kali percobaannya di sini hanya satu kali percobaan, satu trial. Di binomial ini n trials, jadi banyak percobaan. Poisson juga ada sebanyak n percobaan. Ini hipergeometrik juga ada n percobaan. Ya, uniform ini konstan. Gitu. Di Bernoulli menghasilkan outcome, jadi kita bicara outcome. Outcome Bernoulli ada sukses, P ada gagal. Di binomial juga sama, outcome-nya ada P ada Q. Di Poisson, outcome-nya karena Poisson itu sesungguhnya adalah kasus binomial, ya tetap dia muncul PQ tapi sudah dimodifikasi. Tetap dia muncul berhasil dan gagal juga. Cuman nanti dimodifikasi. Nah, di hipergeometrik juga outcome-nya tergantung pengamatan. Di situ ada pengamatan yang diamati tadi adalah M ya. Di sini ada dua hipergeometrik yang kita bahas, ada dua tipe ya, tipe 1, tipe 2 yang membentuk kombinasi tersendiri. Ya, contoh hipergeometrik masih ingat pengambilan kartu ya. Kita bermain dengan kartu remi. Itu adalah contoh hipergeometrik, lalu pengambilan bola beberapa warna itu juga hipergeometrik. Untuk Bernoulli
Contoh di sini uniform pelemparan dadu itu uniform dengan peluang X sebesar 1/6. Tapi kalau yang diamati dibagi dua, misalkan peluang genap dengan peluang ganjil, maka kasusnya menjadi Bernoulli. Ya, ketika itu dilakukan berkali-kali, kasusnya menjadi binomial. Dan ketika n sangat besar menjadi Poisson. Ya, nah gitu. Sekarang di sini 1/6, tapi kalau ada sebanyak elemen, ya maka PDF-nya menjadi 1/k sebuah konstanta. Kalau di sini PQ, karena cuma ada X-nya 0 dan 1, ketika 0 yang muncul adalah Q. Ketika 1 yang muncul adalah P. Ya udah kalau gitu X-nya kita ganti. PX di sini 1 min X. Itu untuk Bernoulli. Ketika X-nya 0, berarti kan P-nya gagal. P pangkat 0 kan 1. Yang muncul adalah 1 kurang 0. Sisa Q-nya aja. Ketika X-nya 1, yang muncul P-nya saja. Q-nya yang nggak ada. Kan gitu. Nah, binomial adalah Bernoulli yang diulang. Bernoulli yang diulang berarti hampir mirip persamaannya. Di sini P pangkat X, cuma Q-nya sekarang kita punya N kali percobaan. Maka N kurang X. Nah, kombinasi ini ada sebanyak berapa? Ada sebanyak N kombinasi X. Di sini X-nya mulai dari 0, 1 sampai dengan sebanyak N. Gitu ya. Nah, hal yang sama ini juga menjadi N 01 sampai dengan N juga berlaku di sini. Bahwa X-nya itu berlaku 0, 1, dan seterusnya sampai N. Bahwa di sini nanti di hipergeometrik dari kombinasi N dan diambil N objek ini akan terpecah menjadi dua. Tipe satunya ada sebanyak M gitu kan ya. Dan ini X yang pengamatannya. Ini X pengamatannya. Kemudian ini objek sisanya. Objek sisanya adalah N kurang M. Ya, N kurang M. Nah, yang dari N ini udah diambil X di sini di tipe 1. Berarti sisanya N kurang X. Nah, ini untuk kasus hipergeometrik. Dan untuk Poisson tadi, Poisson itu adalah sesungguhnya binomial gitu ya. Binomial dengan parameter N, P, cuma ada penjelasan N-nya itu gede banget dan P-nya kecil banget mendekati 0 gitu. Sehingga ini muncul parameter baru yang namanya mu, yaitu rata-rata N dikalikan P. Nah, di penjelasan video tadi ada identitas-identitas yang dibutuhkan ketika teman-teman menurunkan baik PDF-nya, MGF-nya, dan lain-lain. Ada E pangkat mu, ya. Nah, identitas itu harus teman-teman hafalkan memang, mau nggak mau. Mau nggak mau ya, bahwa E pangkat minus mu tadi ya. E pangkat mu itu apa tadi? Bentar. Di kasus Poisson. Catatan bahwa E pangkat mu itu di sini, E pangkat mu itu adalah sigma A dari 0 sampai ta hingga dari mu pangkat A bagi A faktorial. Sehingga E pangkat X kalau mau dijabarkan jadinya 1 plus X tambah X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, identitas-identitas seperti ini sangat dibutuhkan di pembuktian-pembuktian PDF. Kok tiba-tiba jadi E pangkat mu, itu asal dari sini gitu. Ya. Sehingga Poisson juga sigma untuk semua X dari peluangnya adalah sebesar 1. Nah, selebihnya ke tempat gudang penyimpanan itu yang ada cuma 5 gitu, 5 ribbon, 5 karbon lah. Nah, berapa peluang bahwa persediaan tuh akan habis selama minggu itu? Oke, pertanyaan ini kasus apa dulu nih? Udah campuran belum ya? Bentar. Oh. Kita punya 10 printer.
Setiap printernya minta diganti per 7 hari. Jika stok yang tersedia pada minggu tertentu hanya 5, berapa peluang bahwa stok itu akan habis dalam minggu itu? Berarti gimana? 5-5-nya kepake kan ya dalam minggu itu? Berapa peluang 5 ribbon tadi, 5 karbon tadi kepake semua di minggu itu? Padahal yang ada 10 printer. Ini kasus apa nih? Oke. Sepuluh printer butuh 1. Sekarang gini, berapa peluang satu printer itu membutuhkan penggantian karbon? Ada yang tahu nggak? Ya, printer habis tintanya, karbonnya habis. Perlu ganti lah bahasanya ya. Ganti tinta, ganti karbon. Kita punya 10 printer, punya 10 printer. Dan yang kita amati kan cuma 5 yang diganti. Berarti kan di sini kita harus pilah-pilah nih. Harus kita pilah-pilah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa peluang di minggu itu habis. Ya, kalau misalkan X ini menyatakan banyaknya printer habis, banyaknya printer butuh karbon baru gitu ya. Butuh karbon baru, berarti X-nya bisa berapa? Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Pakai semua dari karbon yang ada di situ. Oke, nah pertanyaan kita adalah berapa X pada minggu itu 5-5-nya kepake, habis maksudnya gitu. Ya, oke, sekarang di sini kita memilih dari 10 ini, kombinasinya kan memilih 10 printer, memilih 5 yang butuh penggantian karbon. Kemudian, apalagi di situ? Oke, dari berikutnya apa Mas Erza? Ini kan harus bagi 2, yang rusak sama yang tidak rusak. Nah, problemnya di sini nggak muncul tuh. Kita punya berapa printer yang rusak, berapa printer yang tidak rusak. Ya enggak? Nah, untuk hipergeometrik kita butuh informasi tipe 1 ini ada berapa? Tipe 1. Kemudian tipe 2 ada berapa? Sehingga kalau kita menjawab ini dengan kasus hipergeometrik, ada informasi yang masih hilang, yaitu jumlah elemen di setiap tipenya. Gitu ya. Jadi untuk kasus 1, kalau kita terapkan di hipergeometrik, ada informasi yang hilang. Sekarang kalau tipe nomor 1 itu kita pandang dari sudut binomial, N-nya ada 10, ya. Yang suksesnya atau yang kita amati, random variabelnya yang kita amati adalah 5. Nah, pertanyaannya muncul adalah P. Berapa peluang satu printer rusak? Itu problemnya.
Peluang satu printer rusak bisa diperoleh dari true false, benar salah. Pilihan benar salah. Jadi ya setengah-setengah kan ya. Oke. Setengah-setengah cara N 10 soal ada peluang benar dan peluang salah masing-masing setengah kan gitu. Lalu pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berapa peluang getting all answer correct by guessing? Jadi berapa peluang mendapatkan semua jawaban itu benar dengan hanya menebak? Berarti gimana? Peluang semua benar, berarti peluang benar sama dengan 10 gitu ya. Berarti kan 10 kombinasi 10 ya. Peluang benarnya P pangkat setengah dikalikan Q pangkat sorry. P itu setengahnya. P-nya ada 10, kemudian Q-nya ada 10 kurang 10. Ini pun kasus binomial. 1 dikalikan setengah pangkat 10. Kalikan 1. Yang kedua, pertanyaannya. Berapa peluang getting 8 correct by guessing? Hanya 8 yang benar. Hanya 8 yang benar, berarti peluang X-nya sama dengan 8 yang benar, berarti kan 10 kombinasi 8. Peluang benar setengah ada 8, sisanya nggak benar. Berarti kan 10 kurang 8, 2. Gitu ya.